Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis saluran distribusi channel levels dari PT Jojonegoro C1000. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Zauzia Zahra dengan NPM 23001. Lalu ada saya sendiri, Amel Yuliani dengan NPM 23002. Lalu ada Mia Amelia dengan NPM 23015. Lalu ada Linda Amelia dengan NPM 23019. Yang terakhir ada Wula Nur Fadilah dengan NPM 23025. Baik, di sini kami akan membahas perihal beberapa hal. Yang pertama ada analisis saluran distribusi channel levels yang digunakan oleh perusahaan PT Jojonegoro C1000. Dan kami akan menyertakan gambaran dan faktanya seperti apa. Lalu yang kedua ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi yang efektif bagi perusahaan PT Jojonegoro C1000. Yang terakhir ada jika perusahaan ingin mengganti proses saluran distribusinya, apa dampak dan resiko yang mungkin terjadi pada perusahaan PT Jojonegoro C1000. Untuk pembahasan pertama yaitu perihal analisis saluran distribusi PT Jojonegoro C1000. PT Jojonegoro C1000 sebagai salah satu perusahaan retail modern di Indonesia memiliki sistem distribusi yang kompleks dan efisien untuk menjamin ketersediaan produk kepada konsumen. Meskipun detail spesifik mengenai saluran distribusi mereka mungkin bervariasi dari waktu ke waktu dan wilayah ke wilayah, secara umum dapat diasumsikan bahwa mereka menggunakan saluran distribusi tidak langsung yang melibatkan beberapa tingkat perantara. Lalu selanjutnya terkait fakta analisis saluran distribusi channel levels oleh PT Jojonegoro C1000. Yang pertama, kuatnya merek UC1000. Merek UC1000 telah menjadi sangat kuat dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hal ini memudahkan produk untuk diterima oleh berbagai kalangan. Yang kedua yaitu ada fleksibilitas dan penyesuaian. Perusahaan mampu menyesuaikan saluran distribusi sesuai dengan karakteristik pasar di masing-masing wilayah. Yang terakhir ada responsif terhadap perkembangan pasar. PT Jojonegoro C1000 terus berinovasi dan mengikuti perkembangan pasar seperti dengan meluncurkan varian rasa baru atau kemasan yang lebih menarik. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai gambaran analisis saluran distribusi atau channel level. Yang pertama ada produsen PT Jojonegoro. Nah, sebagai produsen, PT Jojonegoro ini bertanggung jawab atas produksi, pengemasan, dan pengiriman produk UC1000. Yang kedua, ada wholesalers atau pedagang besar. Nah, setelah produksi, UC1000 ini didistribusikan ke pedagang besar, farmasi atau minuman. Nah, pedagang besar ini memiliki jaringan yang luas dan berperan penting dalam mendistribusikan produk ke berbagai wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada retail atau pedagang eceran. Nah, dari pedagang besar, produk ini kemudian didistribusikan ke berbagai jenis toko retail seperti supermarket, minimarket, apotek, atau warung dan toko kelontong. Nah, pada supermarket, UC1000 ini mudah ditemukan di rak minuman berbagai supermarket besar maupun kecil. Nah, ada juga di minimarket. Produk ini juga tersedia di minimarket seperti di Alfamart, di Indomart, dan lainnya. Kemudian ada juga di apotek. Nah, mengingat kandungan vitamin C-nya, UC1000 ini juga sering ditemukan di apotek-apotek gitu ya. Nah, terus yang terakhir juga ada di warung dan di toko kelontong. Untuk menjangkau konsumen di tingkat yang lebih lokal, produk ini juga didistribusikan ke warung dan ke toko kelontong. Dan yang terakhir ada konsumen akhir. Nah, konsumen akhir ini dengan mudah dapat membeli UC1000 di berbagai tempat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih saluran distribusi yang efektif
bagi perusahaan menurut kelompok kami. Nah, yang pertama yaitu ada karakteristik produk UC1000 yang dimana ada kemasan. Itu kemasan si UC1000 yang praktis dan mudah dibawa, membuat produk ini cocok untuk berbagai saluran distribusi, mulai dari modern trade hingga tradisional. Lalu ada sifat produk. Nah, sebagai minuman siap saji, UC1000 memerlukan distribusi yang cepat dan menjaga kualitas produk, terutama terkait suhu penyimpanan. Lalu yang kedua ada target pasar, yang dimana ada segmen. Nah, UC1000 menargetkan berbagai segmen, dari anak-anak hingga dewasa. Nah, hal ini menuntut distribusi yang luas dan beragam. Lalu ada lokasi. Nah, konsumen UC1000 juga tersebar di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Lalu yang ketiga ada persaingan, yang dimana itu ada produk distribusi. Nah, banyaknya produk minuman vitamin serupa membuat persaingan semakin ketat. Nah, saluran distribusi yang efektif akan membantu UC1000 menjangkau konsumen lebih cepat dan luas. Lalu ada strategi pesaing, yaitu memahami strategi distribusi pesaing akan membantu PT Jojonegoro C1000 dalam menentukan. Yang keempat yaitu ada kondisi pasar, yang dimana ada perkembangan ekonomi. Nah, di sini kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen. Saluran distribusi harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Lalu ada tren konsumen. Nah, perubahan tren konsumsi seperti meningkatnya minat terhadap produk sehat perlu diantisipasi dengan penyesuaian saluran distribusi. Lalu yang kelima yaitu ada kemampuan perusahaan, yang dimana ada sumber daya, yaitu perusahaan perlu memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung saluran distribusi yang dipilih, termasuk tenaga penjualan, logistik, dan keuangan. Lalu yang keduanya yaitu ada keahlian. Nah, keahlian dalam mengelola jaringan distribusi sangat penting untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Lalu, slide selanjutnya adalah jika perusahaan mengganti proses saluran distribusinya, apa dampak atau resiko yang mungkin terjadi? Yang pertama yaitu dampak positif potensial. Ada efisiensi biaya, yaitu sistem distribusi baru yang lebih efisien dapat mengurangi biaya operasional, seperti biaya transportasi, penyimpanan, dan tenaga kerja. Lalu ada peningkatan jangkauan pasar. Saluran distribusi yang baru dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara geografis maupun demografis. Lalu ada respon yang lebih cepat. Sistem distribusi yang lebih modern dapat memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan permintaan pasar dengan lebih cepat. Lalu ada pengelolaan inventaris yang lebih baik. Sistem distribusi yang terintegrasi dapat membantu perusahaan mengelola persediaan produk dengan lebih baik sehingga mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan stok. Lalu ada peningkatan kualitas pelayanan. Sistem distribusi yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan seperti pengiriman yang lebih cepat dan akurat. Lalu di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu biaya implementasi. Mengganti sistem distribusi memerlukan investasi yang cukup besar, baik dalam bentuk biaya teknologi, pelatihan karyawan, maupun biaya operasional awal. Lalu ada gangguan operasional. Selama proses transisi, kemungkinan terjadi gangguan pada operasional distribusi yang dapat mengganggu pasokan produk ke pasar. Lalu ada penolakan dari mitra. Perubahan sistem distribusi dapat memicu penolakan dari mitra bisnis yang sudah ada, seperti distributor dan retailer. Lalu ada risiko kegagalan. Ada kemungkinan sistem distribusi yang baru tidak berjalan sesuai dengan diharapkan.
sehingga justru menimbulkan masalah baru. Lalu ada kerugian finansial. Jika perubahan sistem distribusi tidak berhasil, perusahaan dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya mengenai materi risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu gangguan operasional. Nah, ini tuh perubahan sistem distribusi dapat menyebabkan gangguan sementara pada operasi perusahaan gitu, seperti keterlambatan pengiriman atau kekurangan stok. Nah, yang kedua yaitu biaya transisi. Nah, proses peralihan ke sistem distribusi baru seringkali membutuhkan investasi yang signifikan gitu. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukan waktu aja, pasti biayanya juga pasti akan lebih besar gitu. Terus bukan biaya aja, pasti biaya teknologi, pelatihan karyawan maupun biaya operasional tambahan gitu. Jadi intinya kalau peralihan itu pasti bakal ada ribetnya gitu. Terus yang ketiga, penolakan dari mitra. Ini tuh perubahan sistem distribusi dapat memicu ketidaksepakatan atau penolakan dari mitra distribusi yang ada, seperti distributor atau pengecer. Lalu yang keempat, yaitu kerusakan merek. Jadi jika perubahan tidak dikelola dengan baik, maka citra merek akan rusak gitu, dan kepercayaan konsumen akan hilang gitu. Terus kepercayaan konsumen akan hilang dan pasti akan menurunkan output gitu, menurunkan penjualan kalau konsumen hilang kepercayaan. Terus yang terakhir yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian ini tuh yaitu hasil dari perubahan sistem distribusi tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Jadi ada kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak menghasilkan hasil yang diharapkan gitu. Jadi gak ada yang diharapin gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.